Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni dengan NPM 1740 30 20 20 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membahas mengenai penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama yaitu pengertian dari kutipan. Kutipan adalah gagasan yang diambil dari sumber lain untuk memperkuat tulisan sendiri. Sedangkan proses pengambilan gagasan itu disebut dengan mengutip. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung, yang dimana kutipan langsung di sini yaitu kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaannya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya. Tujuan menggunakan kutipan tidak langsung untuk menghindari suatu kutipan langsung yang tidak digunakan menjadi terlalu panjang. Selanjutnya yaitu pengertian dari daftar pustaka. Daftar pustaka adalah informasi mengenai sumber referensi yang digunakan dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Daftar pustaka perlu dilampirkan sebagai bentuk penghargaan atas pikiran atau pendapat orang lain yang dikutip dalam karya ilmiah tersebut. Selanjutnya pengantar. Dalam penulisan karya ilmiah seperti artikel jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, ada metode atau gaya penulisan sumber kutipan dan penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu ada Turabian style, kemudian ada Harvard style, Vancouver style, APA style, Chicago style, dan kombinasi dari berbagai style lainnya. Kemudian, beberapa perguruan tinggi dan penerbit jurnal ilmiah di Indonesia memilih dan menganut style kombinasi. Yang pertama itu ada Turabian dan Harvard style, kemudian ada Harvard dan APA style. Kemudian ada Harvard dan Vancouver style, kemudian ada Turabian dan Vancouver style, dan style kombinasi lainnya. Selanjutnya yaitu aturan Harvard dan APA style. Yang pertama yaitu aturan penulisan sumber kutipan. Yang pertama, sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Penempatan sumber kutipan pada awal atau akhir kutipan tidak boleh mengaburkan bagian yang dikutip. Selanjutnya, nama penulis suatu sumber kutipan hanya ditulis nama belakang dan halaman sumber kutipan, dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip. Kemudian, jika penulis terdiri atas dua orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan dan. Jadi dia menggunakan kata dan, tidak menggunakan simbol. Selanjutnya, jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti et al., kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. Di sini et al. Di situ dari bahasa Latin yang berarti kalau dalam bahasa Indonesianya dan kawan-kawan. Sedangkan dari bahasa Latin itu kepanjangan dari et alia atau et ali. Kemudian, jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan seperti buku, artikel, dan lain-lain, maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli, bukan penerjemahnya. Diikuti tahun penerbit literatur asli, bukan tahun penerbit hasil terjemahannya. Kemudian, pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Selanjutnya yaitu aturan penulisan daftar pustaka. Yang pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Kemudian, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Kemudian, daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Kemudian, jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu. Kemudian diikuti singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah, dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk.
Selanjutnya yaitu, jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan sebelumnya, yaitu aturan D, dilanjutkan penulis nama penulis kedua dan penulis seterusnya. Kemudian, penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. Sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya. Jadi berbeda dengan kutipan, di mana daftar pustaka di sini tidak boleh menggunakan et al. Sebagai pengganti nama penulis kedua dan penulis seterusnya. Selanjutnya, kata penghubung orang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, tergantung pada jenis literatur pustaka yang menjadi referensi. Selanjutnya yaitu cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu untuk penulisan buku teks, aturan penulisannya yaitu nama belakang, singkatan atau inisialnya, terus nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbit, judul buku, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Selanjutnya ini adalah contoh dari penulisan daftar pustaka menggunakan buku teks. Selanjutnya yaitu buku teks terjemahan. Aturan penulisannya yaitu nama belakang penulis asli, singkatan atau inisial nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul buku asli, edisi atau cetakan, nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun, judul buku, edisi atau cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Selanjutnya ini adalah contoh dari penggunaan buku teks. Selanjutnya yaitu buku terbitan lembaga atau badan atau organisasi. Yang pertama yaitu nama lembaga, kemudian tahun penerbitan, judul buku, edisi atau cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Selanjutnya, ini adalah contoh dari penulisan daftar pustaka menggunakan buku terbitan lembaga, badan, atau organisasi. Selanjutnya yaitu artikel dalam jurnal. Aturan penulisannya yaitu nama belakang, singkatan nama depan, dan nama tengah, tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal, volume dan nomor jurnal, kemudian nomor halaman artikel dalam jurnal. Selanjutnya ini adalah contoh penulisan daftar pustakanya. Selanjutnya ada untuk artikel seminar atau simposium dalam proceeding. Yang pertama yaitu aturan penulisan, nama belakang atau singkatan nama depan dan nama tengah, tahun penerbitan, nama proceeding, nomor dan volume proceeding, tanggal seminar atau simposium, penerbit proceeding, kemudian nomor halaman artikel dalam proceeding. Ini adalah contoh penulisan daftar pustakanya. Selanjutnya yaitu artikel dari internet. Aturan penulisan yang pertama yaitu nama belakang, singkatan, nama depan dan nama tengah, tahun judul, alamat email, tanggal, dan jam diunduh. Ini adalah contoh penulisan daftar pustakanya. Kemudian kita membahas mengenai skripsi, tesis, disertasi. Aturan penulisannya yaitu nama belakang, singkatan, nama depan dan nama tengah, tahun judul skripsi atau tesis atau disertasi, terus skripsi, tesis, disertasi, nama program studi atau perguruan tinggi, kota tempat perguruan tinggi. Jadi ini adalah contoh dari penulisan daftar pustaka dari skripsi atau tesis atau disertasi. Selanjutnya yaitu cara penulisan daftar pustaka jika penulis sama, yaitu nama penulis yang sama untuk beberapa pustaka literatur yang berbeda tidak perlu ditulis berulang-ulang, tetapi nama tersebut diganti dengan simbol garis bawah. Hal ini berlaku pula untuk penulisan lembaga, badan, atau organisasi. Jadi kalau misalnya ada nama lembaga atau organisasi yang sama, kita tidak perlu mengulang untuk menulis, cukup menggunakan simbol garis bawah. Seperti contoh di bawah ini, di mana dia menggunakan garis bawah sebagai penanda bahwa penulisnya sama. Selanjutnya yaitu contoh penulisan daftar pustaka menggunakan model Harvard Style. Ini adalah salah satu contoh yang dibuat dalam aplikasi Microsoft Word.
pembuatannya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Ini adalah referensi yang digunakan dalam pembuatan PPT ini. Pertama kita buka Word, kemudian kita pilih menu reference, kemudian kita pilih stylenya, kita pilih Harvard, kemudian kita pilih add new source, kemudian di sini kita pilih tipe artikel jurnal. Selanjutnya kita edit penulis. Pertama, selanjutnya kita tulis penulis kedua. Kemudian penulis ketiga. Selanjutnya kita pilih judul dari artikel jurnal. Selanjutnya nama jurnal. Apapun. Setelah muncul seperti ini, kemudian kita pilih menu bibliografi, terus pilih insert. Ini adalah tampilan dari